Perang Dunia ke-1 menewaskan sekitar 20 juta orang. Dunia mengingatnya sebagai salah satu tragedi terbesar dalam sejarah manusia. Namun, ada perang lain. Perang ini yang menewaskan lebih banyak jiwa. Terjadi beberapa dekade sebelum Perang Dunia, dan dipimpin oleh seorang pria yang mengaku sebagai saudara Yesus. Perang itu menghancurkan kota-kota besar, membakar desa-desa, dan menewaskan hingga 30 juta manusia. Tapi anehnya, hampir tidak pernah kita pelajari di sekolah. Mengapa perang sebesar ini seperti dilupakan? Inilah kisah salah satu perang paling berdarah dalam sejarah dunia yang jarang dibahas. Pertengahan abad ke-19, China berada di bawah kekuasaan Qing Dynasty. Dinasti ini pernah menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia. Namun pada masa itu, kejayaannya mulai retak. Korupsi merajalela di pemerintahannya, pajak mencekik untuk rakyat kecil, kelaparan terjadi di berbagai wilayah. Belum lagi tekanan dari bangsa barat. Setelah Perang Candu, China dipaksa membuka pelabuhan dan menandatangani perjanjian yang merugikan. Rakyat kehilangan harapan, kekaisaran kehilangan wibawa, dan di tengah kekacauan itu, muncul seorang pria yang percaya bahwa ia dipilih oleh Tuhan. Namanya adalah Hong Xiuquan. Ia bukan bangsawan, bukan jenderal dan bukan tokoh politik besar. Ia hanyalah seorang pria biasa yang berulang kali gagal dalam ujian pegawai negeri kekaisaran. Kegagalan itu membuatnya depresi berat. Suatu hari, ia mengalami serangkaian mimpi dan penglihatan. Dalam visinya, ia melihat sosok ilahi yang memberinya pedang untuk membasmi iblis di bumi. Beberapa waktu kemudian, ia membaca pamflet tentang ajaran Kristen, dan ia sampai pada kesimpulan mengejutkan. Ia percaya dirinya adalah adik dari Yesus Kristus. Ia yakin Tuhan mengutusnya untuk menghancurkan dinasti Qing yang ia anggap sebagai kekuatan jahat. Dari keyakinan itu, lahirlah sebuah gerakan. Hong Xiuquan mendirikan gerakan yang dikenal sebagai Taiping. Gerakan ini menjanjikan kesetaraan. Tanah dibagi rata, opium dilarang, perempuan diberi posisi lebih tinggi dibandingkan sistem tradisional saat itu. Ia mendeklarasikan berdirinya Taiping Heavenly Kingdom, sebuah kerajaan baru yang katanya diberkati Tuhan. Ribuan orang bergabung, lalu puluhan ribu dan bahkan sampai ratusan ribu. Dalam waktu singkat, gerakan ini berubah menjadi pemberontakan berskala besar, dan China pun memasuki salah satu perang saudara paling brutal dalam sejarah. Pasukan Taiping merebut kota demi kota. Pada tahun 1853, mereka berhasil menguasai Nanjing. Kota itu dijadikan ibu kota kerajaan baru mereka. Namun kemenangan itu tidak membawa kedamaian. Eksekusi massal terjadi. Pejabat Qing dibantai. Penduduk sipil yang dicurigai loyal pada kekaisaran dihukum mati. Dinasti Qing tidak tinggal diam. Perang besar pun pecah di seluruh wilayah China Selatan. Desa dibakar, sawah dihancurkan dan jutaan orang kelaparan. Beberapa sejarawan memperkirakan jumlah korban mencapai 20 hingga 30 juta jiwa. Itu berarti perang ini lebih mematikan dibandingkan Perang Dunia ke-1. Namun nama Taiping jarang disebut sejajar dengan Perang Dunia. Apa alasannya? Di dalam kerajaan Taiping sendiri, mulai muncul konflik internal. Para pemimpin saling curiga, terjadinya perebutan kekuasaan. Hong Xiuquan semakin terisolasi. Ia lebih banyak berdiam diri di istana. Pada tahun 1864, Hong Xiuquan meninggal dunia. Sebagian catatan menyebut karena sakit, sebagian lagi menduga bunuh diri. Tak lama kemudian, pasukan Qing merebut kembali Nanjing. Kota itu hancur total. Puluhan ribu orang tewas hanya dalam satu pengepungan terakhir. Perang pun berakhir, tapi luka yang ditinggalkannya begitu dalam. Dengan korban puluhan juta jiwa, mengapa perang ini jarang muncul di buku sejarah umum? Salah satu alasannya adalah dominasi narasi sejarah Barat. Perang dunia yang melibatkan Eropa dan Amerika mendapat sorotan global. Sementara konflik besar di Asia sering
dianggap regional, padahal skala kehancurannya luar biasa. Taiping Rebellion bukan sekadar pemberontakan, ia adalah perang ideologi, perang agama, dan perang sosial dalam satu waktu. Jika perang sebesar ini bisa terlupakan, mungkin masih banyak bagian sejarah belum benar-benar kita fahami, dan mungkin sejarah dunia yang kita kenal hanya sebagian kecil dari cerita yang sebenarnya. Sejarah tidak pernah benar-benar mati, ia hanya terkubur, tertutup waktu, dan menunggu untuk ditemukan kembali. Setiap peradaban menyimpan rahasia, setiap kerajaan meninggalkan jejak, dan setiap misteri selalu punya sisi yang belum terungkap. Kalau kamu ingin terus menyelami kisah-kisah seperti ini, subscribe sekarang, karena perjalanan kita baru saja dimulai.